Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Penginjilan di era digital, menyebarkan Injil lewat media sosial. Dan sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juli Martina Situmorang dengan NIM 251308109 dengan prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Rani Kartika Gula dengan NIM 253110812 dengan prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Jena Sabeta Ridiolus Novalia dengan NIM 25130811015 dari prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Hardina Lawa dengan NIM 25311081030 dari prodi Kimia. Menyaksikan. Baik, sebelum kita melakukan atau berbagi firman Tuhan pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menolong kami dari tadi hingga pada sore hari ini Engkau telah masih bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, itu semua tidak balasan dari kami, selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, inilah kami pada saat ini Tuhan, yang sebentar lagi kami akan berbagi terkait dengan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, supaya juga kami dapat menyampaikan firman-Mu Bapa sesuai dan seturut dengan kenan-Mu di atas kerajaan surga. Dan juga Tuhan, segala firman-Mu nantinya yang akan kami bagikan Tuhan, kiranya Tuhan juga tanamkan dalam hati kami, supaya juga dapat menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah kami kini tenang hati dan jiwa raga kami, karena seluruh otoritas kehidupan kami telah kami pertaruhkan di dalam pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kami akan memberitakan firman Tuhan pada Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Saudara-saudara sekalian, Yesus menegaskan identitas remaja pada era ini, yaitu kita adalah terang bagi dunia, di mana generasi muda adalah generasi penerus bangsa, di mana pada era digital ini banyak sekali pengaruh buruk. Namun, pada era digital ini kita dapat memanfaatkannya dengan baik, dengan memberitakan Injil melalui media sosial. Anak muda Kristen dipanggil untuk menjadi terang di media sosial. Maka dari itu kita haruslah memanfaatkan media sosial dengan baik. Terang yang dimaksud yaitu kita dapat menjadi pencerahan ketika kita memanfaatkan media sosial dengan baik. Seperti kita memberitakan Injil, di mana orang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang di mana orang yang belum mengetahui kebenaran firman Tuhan itu mendapatkan pencerahan dari sebuah firman Tuhan yang kita dapatkan. Itu yang dimaksud dengan kita adalah terang dunia. Jika kita hidup sebagai terang dunia, maka orang lain akan melihat kasih. Jadi, dengan kita memberitakan Injil untuk manusia, untuk kita sampaikan pada sosial media, setidaknya manusia-manusia akan mendapatkan kasih atau kebenaran firman Tuhan. Manusia atau masyarakat dapat merasakan kasih dan kebenaran Tuhan yang telah kita rasakan. Terang tidak dapat disembunyikan, yang berisikan maknanya tentang terang sejati itu tidak bisa kita sembunyikan karena ia pasti terlihat. Begitu juga dengan iman Kristen yang tidak boleh hanya disimpan saja, melainkan perlu nyata dalam tindakan maupun dalam kesaksian hidup kita. Jadi di era digital ini berarti kita tidak malu mengakui iman kita, melainkan kita harus berani mengakui dan membagikan firman Tuhan, membagikan kesaksian, dan melakukan konten rohani yang membangun bagi sesama.
Jadi akibatnya nanti jika kita tidak menyembunyikan terang itu, maka dunia akan merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan nyata kita dan dalam karya kita. Ya, yaitu tujuan terang, di mana tujuan terang ini memberikan penerangan bagi orang lain. Maknanya yaitu terang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menolong dan menerangi orang lain. Di mana dalam hal ini yaitu berarti setiap postingan, kata atau karya digital kita seharusnya memberikan dampak positif, inspirasi, ataupun membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Nah, akibat dari hal tersebut adalah ketika kita menjadi terang bagi orang lain, kita dapat menolong mereka keluar dari kegelapan rohani dan memberikan harapan dan memperlihatkan jalan menuju Kristus. Terang harus tampak dalam perbuatan baik. Makna yang terkandung dalam poin keempat ini itu terang tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Dunia akan menilai iman kita dari perilaku, etika, dan kasih yang kita tunjukkan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Di era digital, perbuatan baik bisa berupa membagikan konten positif, menenangkan hati orang stres, menghindari ujaran kebencian, maupun menolong sesama lewat platform online. Akibatnya, perbuatan baik kita akan menjadi kesaksian hidup yang membuat orang tertarik kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Adapun tuntunan Alkitab ini dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu 1. Menjadi teladan dalam perkataan dan sikap, yang berarti kamu adalah terang dunia, yang artinya dalam semua tindakan, perkataan, dan sikap baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kita menunjukkan karakter Kristus. Dan seperti kita harus bersikap sopan, menghargai orang lain, bahkan yang berbeda pandangan pun kita tidak boleh berkata kasar di komentar media sosial, melainkan membalas dengan kebencian dengan kasih. Yang kedua, menggunakan media untuk hal yang membangun. Jadi, orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, terang itu harus tampak, yang artinya iman tidak boleh disembunyikan. Jadi, bagian ayat firman Tuhan dari kutipan rohani atau pesan positif yang ada di akun kita itu harus menggunakan konten digital, baik itu video, tulisan, desain, untuk memberkati orang lain. Dan kita juga harus menghindari gosip, hoax, dan atau hal-hal yang menjatuhkan orang lain. Seperti contohnya, kita itu harus membuat postingan singkat yang menguatkan teman-teman yang sedang patah semangat dengan firman Tuhan yang relevan. Jadi yang ketiga, melakukan perbuatan baik secara nyata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Terang tidak hanya dinyatakan dengan kata, tapi lewat tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus. Menolong teman tanpa pamrih, bersikap jujur di kampus atau tempat kerja, menjadi orang yang bisa dipercaya. Itu merupakan contoh tindakan baik yang dapat dilihat. Namun lebih baik lagi kita berbuat baik tidak untuk dilihat, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Selanjutnya yang keempat yaitu memuliakan Tuhan dalam semua hal. Dan muliakanlah Bapamu yang di sorga. Bunyi dari firman Tuhan, tujuan hidup orang percaya adalah agar lewat hidup kita Tuhan dikenal dan dimuliakan. Lakukan setiap hal dengan hati yang tulus untuk Tuhan. Jadi setiap manusia harus berbuat baik tanpa pamrih atau tanpa keterpaksaan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk tujuan duniawi. Saat orang memuji kebaikanmu, arahkan pujian itu untuk Tuhan. Jangan pujian itu diambil untuk membesarkan nama kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikan setiap keberhasilan, setiap kesaksian tentang kasih dan pertolongan Tuhan. Jadi keberhasilan yang kita capai dari sebuah kasih itu adalah dari kasih Tuhan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini menjadi teladan dalam tutur kata dan tindakan, membagikan kebaikan dan kasih Tuhan di dunia dan dunia digital, menggunakan media sosial untuk menyebarkan kabar baik, bukan kebencian.
hidup sedemikian rupa sehingga orang lain melihat Tuhan melalui hidup kita. Jadi, media sosial harus kita gunakan dengan baik untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kasih-Nya. Sekian dari firman Tuhan yang dapat kita berbagikan pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan berdoa. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan ibadah kami dalam hal berbagi firman Tuhan, atau sharing tentang firman Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kiranya apa yang telah kami bagikan pada hari ini dapat kami tanamkan di dalam hati kami, supaya juga dapat menjadi suluh terang di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, inilah kami, seluruh jiwa dan raga kami Bapa, kami serahkan di tangan-Mu, dan biarkanlah kehendak Tuhan juga terjadi dalam kehidupan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.